Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf ya, tadi lost connection, mati lampu dia. Ini baru hidup lagi. Ya baiklah, kalau kamu sudah ya sebelumnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini Bapak rekam ya, nanti yang tak masuk nanti bisa menyimak hasil pertemuan kita hari ini. Sama kayak kemarin. Yang belajar biologi fisika udah dapat buku IPA-nya kan? Udah. Nah, ya. Sudah, Pak. Kalau udah, oke. Bapak sekarang akan melihat capaian pembelajaran kimia itu. Karena kita adalah sekolah penggerak, maka kita harus mengikuti kurikulumnya. Ya, kurikulumnya itu sekarang itu yaitu sekolah penggerak ya. Nah, nampak layar Bapak yang Bapak bagikan? Nampak? Nampak. Nah, coba yang bilang tadi nampak itu tolong baca. Yang ini, mata pelajaran kimia. Halo, tolong baca. Halo, yang perempuan tadi yang bilang nampak tadi, coba baca. Rasiana mata pelajaran. Kimia adalah kajian teoritis yang mengenai struktur dan sifat berbagai macam bahan. Penyelidikan dan penelitian pada tingkat atom yang mikroskopis memberikan pemahaman terhadap berbagai fenomena nyata yang makroskopis. Pemahaman tentang struktur dan proses kimia digunakan untuk beradaptasi dan berinovasi guna memenuhi kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial di dunia yang terus berkembang. Hal ini termasuk mengatasi tantangan global, perubahan iklim, dan keterbatasan energi dengan merancang proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya bumi yang terbatas secara efisien. Lagi Ya lanjut, Radit. Radit udah selesai makannya? Halo Radit. Lanjut, yang dibaca Zahra tadi Zahra kan? Siska Oh, start. Farhan lah, Farhan. Lanjut. Lanjut aja lah Siska. Tak ada kawan kamu yang mau apa? Kimia merupakan Kimia merupakan pembelajaran yang lanjut. bersifat praktis. Peserta didik dilatih untuk melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif sederhana, baik secara individu maupun kolaboratif mengenai berbagai fenomena kehidupan di dunia nyata. Peserta didik belajar menemukan permasalahan, membuat hipotesis, merancang percobaan sederhana, melakukan percobaan, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan baik secara tertulis maupun lisan. Secara tidak langsung, melalui belajar kimia, peserta didik dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebenekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Siska kemarin biologi dia ngapain kemarin Siska?
Biologi, fisika ngapain dia? Siska? Siska. Bentar, Ustaz. Biologi Bentar. kemarin kan hari Kamu masuk apa Selasa, enggak? Ustaz. Jadi tak masuk. Oh, belum ada masuk. Iya. Belum ada masuk. Fisika? Soalnya kan fisika udah semalam. Fisika. Ngapain dia? Bahas tentang bentar, Ustaz. Katanya masuk. Kamu masuk apa enggak sih? Dari menjelang Siska cari si Farhan, baca lagi Farhan nih pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA, kimia diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kimia menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan terbuka yang diperlukan untuk memahami dan memecahkan masalah pada dunia nyata. Kedua, pemahaman kimia membekali peserta didik dengan pengetahuan sesuai dengan minat dan karir masa depan dalam berbagai area seperti kedokteran, lingkungan hidup, teknologi terapan, farmasi, dan olahraga. Stop. Nah, kemarin kita udah perkenalan. Bapak tanya cita-citanya mau jadi apa, ada yang jadi dokter kan. Nah, ini jadi kimia dan biologi itu wajib kamu pelajari, ya. Kalau nak cari beasiswa tapis, berarti tapisnya kimia, biologi wajib 3 itu. Kemudian kalau kamu memudahkan pelajaran nanti harus belajar juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu nanti kalau kuliah nanti ya, jurusan umum banyak menggunakan buku-buku bahasa Inggris. Nah, teknologi terapan, lingkungan hidup, kemudian farmasi, olahraga. Nah, olahraga juga perlu kimia. Nah, jangan kamu bilang kimia itu tidak ada di olahraga. Nah, ini membentuk sikap religius dengan mempelajari kimia. Kemudian mampu integritas, sikap jujur, adil, bertanggung jawab. Nah, karena tadi kan melakukan penelitian sederhana. Kemudian mengembangkan keahlian. Ya, ini investigasi ilmiah. Jadi tidak asal ngomong aja kalau di kimia ini. Harus ada data dan fakta. Jadi harus dari sekarang belajar data dan fakta itu. Jadi nggak boleh asbun kalau orang ngomong biasa. Kalau orang-orang luar sana bilang asbun katanya. Ya, kemudian mengkomunikasikan. Ini terampil dalam berbicara di depan menjelaskan. Ya, secara lisan dan tertulis. Kalau tertulis berarti dia membuat kalau dia lisan dia ada jelas dia mempresentasikan ke depan kelas kan. Atau macam Bapak nih. Nah, ini kemudian tertulis. Nah, tertulis. Ini Bapak terima dulu ya. Ini nampak berpindah layar Bapak ini menerima orang nih. Nampak ya? Udah nampak lagi yang tadi mengkomunikasikan berbagai investigasi. Ya, kemudian kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Ya, adaptasi ya. Dengan mempelajari kimia ini, kamu harus beradaptasi. Nggak boleh malu sana, malu sini, malu-malu nggak jelas itu tidak ada di kimia. Kemudian berinovasi. Nah, berinovasi itu melakukan hal-hal yang baru, baik dari dalam perhitungan teoritis kimia maupun dalam praktek-prakteknya. Nah, teknologi terapan, apalagi dalam teknologi terapan. Teknologi terapan ini secara sederhana kalau IPA SMP atau SD itu macam apa? Menjernihkan air,
Nah, itu salah satu teknologi terapan namanya. Maksudnya bisa di dunia nyata. Kalau kemarin kakak kelas kamu tuh membuat minuman serbuk, minuman instan, macam white coffee itu dari biji durian. Nah, itu KTI-nya, karya tulis ilmiahnya. Kemarin menang. Alhamdulillah menang. Nah, kayak itu dia teknologi terapan. Kemudian berpikir kritis. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, ya silahkan bertanya gitu. Tidak diam-diam saja. Nah, ini mengklaim ilmiah. Jadi bukan kerja bohong-bohongan, nah, atau kerja baper-baperan. Ya, klaimnya klaim ilmiah, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi itu pasti. Kemudian memiliki pikiran terbuka. Nah, pikiran terbuka ini bukan tertutup. Jadi apapun masalah kamu, ya kamu ungkapkan. Kemudian kamu harus menerima pendapat orang lain. Kalau memang betul-betul itu adalah bisa diterima dengan data dan fakta secara ilmiahnya. Jadi tidak diam-diam saja. Udah, tidak boleh orang baperan. Ada lagi yang mau tanyakan? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini Bapak sengaja nih mau ngasih tahu kamu nih. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya, kimia itu mempelajari materi, sifat, dan bagaimana mengapa zat bergabung. Nah, ini macam air, macam oksigen. Oksigen yang kita hirup itu merupakan gabungan dari proses fotosintesis, dibantu dengan sinar matahari. Nah, bergabung dia, kemudian menghasilkan produk oksigen. Nah, kayak gitu dia. Ya, kalau IPA SMP-nya atau SD-nya. Ini ada fase-fasenya. Nah, fase-fasenya, fase ABC ini materinya sederhana saja, yang dekat dengan kehidupan kamu. Kemudian untuk fase DE, nah ini fase DE yang harus kamu kuasai nantinya, apalagi yang mau target-target tinggi, kedokteran farmasi. Kemudian fase F, fase F ini di kelas 11 dan 12 nantinya. Ada fase-fase cara berpikirnya. Jadi yang kelas 10 ini hanya cara-cara sederhana saja dulu. Lebih banyak ke IPA-IPA SMP atau SD-nya. Nah, kamu karena mau menyiapkan ke fase berpikir kamu ke F nanti. Makanya dia IPA dia bukan jurusan, tapi belajar IPA. Mengulang setahun ini seperti SMP dulu. Nah, kelas 11 peminatan baru dimulai. Apakah kamu milih IPA atau IPS? Ya, sesuai dengan cita-cita kamu. Ingat ya, mau masuk Akmil, syaratnya harus IPA dia. Walaupun kerjanya tembak-menembak, nah sama kayak olahraga dia. Harus kimia belajar dia. Harus anak jurusan IPA. Walaupun secara langsung di Akmil itu tidak mempelajari kimia, tapi pola pikir kimianya itu yang dibutuhkan. Kemudian ini perhitungan kimia. Jadi pelajaran kimia ini separuh macam matematika, separuh dia macam biologi dia. Dia ada hitung-hitung, ada hafalan yang berdasarkan logika-logika. Nah, ini dia, ini materi-materinya nanti. Sifat, struktur interaksi partikel. Partikel itu yang kamu kenal dengan atom-atom itu, bukan kacang atom gitu ya. Atom. Kemudian reaksi-reaksi nanti, di kimia itu pasti belajarnya tentang reaksi-reaksi kimia. Kemudian fase F ini baru transformasi energi kimia dan kimia organik nanti di kelas 11 dan 12-nya. Ini semakin banyak hitungannya. Energi kimia ini mirip macam belajar fisika dia. Ngitung-ngitung, kimia fisik dia namanya kalau kamu kuliah nanti. Nah, jadi ada dua elemen atau bagian di dalam pelajaran kimianya ini, yaitu yang pertama pemahaman kimia, kemudian keterampilannya. Jadi apapun pemahaman kimia itu dituntut
keterampilannya. Kemudian kerja ilmiah, ini ada pemahaman kimia itu ini menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan hukum-hukum dasar. Nah, menerapkan hukum-hukum dasar ini udah mulai ngitung ini, menerapkan hukum-hukum dasar kimia ini. Nah, ini kalau pengelolaan lingkungan, nah ini mirip macam orang menjaga kesehatan. Kalau kamu nanti kalau nyuci tidak boleh mencampur-campur antara deterjen, antara pemutih, nah, nanti akan berbahaya. Berbahaya, akan menghasilkan gas beracun nanti. Nah, nanti kita ada prakteknya yang sederhana, mencampur-campur bahan yang ada di rumah kamu. Nah, nanti Bapak lihatkanlah video. Nanti kamu lihat aja ada, nah ini ya, tapi entah kuat atau tidak ini, kalau mutar sekarang ini. Kalau mutar sekarang ada itu mencampur-campur. Mencampur-campur. Mencampur-campur mana nih? Oh, kalau ini yang sederhana nih. Kalau ini membuat bentuk-bentuk molekul. Mana dia? Yang mencampur-campur bisa meledak dia. Ini nampak layar Bapak yang Bapak bagikan nih? Nampak. Halo, Bapak. sekarang apa yang Bapak buka sekarang? Apa yang Bapak buka? Apa yang Bapak buka sekarang? Belum ada, Pak. Sekarang, apa yang Bapak buka sekarang? Video praktek. Hah? Video. File. Oh ya, ini mau video berat. Ya, ini ada video praktek kakak kelas kamu. Mana yang bagus ya? Nah, yang nilai keren sedikit. Siapkan aja lah kuota banyak-banyak ya. Nah, ini karena ada tadi materi tentang apa? Tentang lingkungan sehari-hari. Nah, ini kamu lihat aja nih. Dengar suaranya? Tidak, Pak. Enggak, Ustaz. Dengar nggak Tidak, suara? Pak. Suara? Dengar. Hah? Tak dengar. Suara video Bapak. Siapa yang dengar? Tak dengar, Ada yang Pak. dengar? Nggak apa-apa. Lihat. Tapi gambarnya lihat kan? Lihat. Nampak, Nah, Pak. ya kalau lihat nanti videonya Bapak bagikan di Telegram nanti videonya ini ya. Sekarang lihat gambarnya aja. Karena tadi ada tentang pengelolaan lingkungan hidup dan sehari-hari ya. Jadi di dapur kamu itu apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, deterjen, sabun, pemutih, sampo. Nah, semuanya itu bahan-bahan kimia. Itu apa? Udah bahan-bahan kimia. Ini dalam kehidupan sehari-hari nih. Loh, adek kan lagi ini. Nah, ini coba kamu lihat yang ini. Yang ini dia tadi HCl itu ada di pembersih lantai ya. Pembersih lantai yang mereknya Fixal. Mereknya Fixal kandungannya itu dia 17% dia. Kalau di dalam labor itu dia 36%. Sedangkan pembersih lantai dia 17%. Berarti separohnya yang ada di labor dia. Nah, kemudian ada batu karbit.
Batu karbit kamu tahu untuk apa gunanya? Batu karbit. Siapa kenal dengan batu karbit? Halo? Halo? Dengar tak suara Bapak? Dengar. Dengar, Pak. Kalau dengar menyaut lah. Kemudian NaClO ini yang lagi Bapak post ini. Ah, ini pemutih ini yang ada di Baiklin, yang ada di apa lagi? Sejenis Baiklin apa lagi? Banyak mereknya kan? Nah, ini yang dicampur-campur, kamu lihat lah hasilnya apa. Apa tumbi? Udah kayak apa yang terjadi tadi? Siapa yang dapat menyimpulkan? Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi Videonya tadi? patah-patah, Pak. Bukti kamu? Videonya tersendat-sendat, Oh, Pak. patah-patah ya lah, nggak apa-apa lah. Oh, kesendat. Karena jaringan itu. Iyalah, nggak apa-apa. Nanti Bapak kasih aja linknya ya. Ya, kasih linknya ya. Tapi nanti hasil rekaman ini nanti bagus nanti ini. Nah, itu yang dicampur-campur yang dia ada di dapur kamu itu. Jadi nggak bisa asal-asal campur aja. Dan nanti bisa meledak, bisa menghasilkan bahan beracun. Kalau yang tadi dia agak-agak meledak tadi. Nanti Bapak kasih linknya aja. Nah, kemudian ini lagi memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi ini ya. Nanoteknologi sekarang banyak menggunakan nanoteknologi. Nah, termasuk yang kamu nampak wajah Bapak nggak? Halo. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oi, Bapak. bersuara lah kalau kalian memang. Ya, nanoteknologi. Kalau nampak ini, nah ini Bapak mau menunjukkan ini ada gelang-gelang ion nano. Ini menggunakan teknologi nano ini. Nampak gelang yang Bapak pakai? Nampak yang Bapak tunjuk? Nampak. Nampak. Ya, ini salah Nampak. satu ambil kacamatanya. Ya, ini salah satu gelang untuk melancarkan peredaran darah untuk kesehatan menggunakan nanoteknologi. Kemudian juga kacamata ini. Kacamata ini bukan berlensa, makanya kalau asli dari pabriknya dia plastik, dia bening. Plastik beningnya nih dicopot karena dia agak buram-buram. Dia di tangkainya ini mirip seperti gelang ini. Ini juga menggunakan teknologi nanoteknologi. Kemudian keramik-keramik baru ya juga. Ya ini salah satu mereknya yang terkenal sekarang lagi booming. Ya ini untuk melancarkan peredaran darah di mata juga. Jadi ya, inilah hasil produk-produk dari kimia itu sendiri. Kemudian menerapkan operasi matematika. Nah, ini dia operasi matematika. Jadi kamu harus serius belajar matematikanya. Yang masih kurang bagi tambah berkoma-koma, berpangkat-pangkat, masih ragu, masih apa? Silahkan kamu cari buku-buku SD, SMP kamu latihan lagi. Lihat di YouTube cara menyelesaikannya. Tinggal kamu ketik aja di YouTube itu semuanya keluar. Nah, karena di kimia itu ada hitung-hitungannya, mempelajari sifat, struktur yang tadi sifat ya, yang video tadi itu.
Kemudian berbagai senyawa. Jadi senyawa ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, senyawa yang kita hasilkan banyak. Senyawa yang kita makan, yang kita hirup banyak. Kemudian aspek energi. Nah, energi ini laju keseimbangan kimia, semuanya itu mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, reaksi-reaksi kimia itu banyak. Keseimbangan dalam reaksi kimia ini yang terkenal itu dalam pH darah. Jadi darah itu biar stabil, biar tetap encer. Jadi harus ada pH dan kandungan-kandungan kimia dalam darah kita itu harus imbang gitu. Antara gulanya, antara airnya, antara hemoglobinnya, antara oksigennya. Kemudian konsep asam basa. Asam basa ini banyak. Nah, kalau kamu makan jeruk, kalau asam, pada umumnya dia bersifat asam itu. Ada pada itu jeruk. Kalau basa ini pada sabun, dia pahit. Pada umumnya ya. Ini kehidupan sehari-hari. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa yang kita pakai, apa yang kita keluarkan, apa yang kita makan itu semuanya bahan kimia. Bahan kimia itu ingat ada dua ya, ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tolong dipahami itu ya. Jadi kimia itu bukan semuanya yang berbahaya. Air minum, oksigen yang kita hirup, itu adalah kimia. Dulu waktu angkatan pertama itu, anak SMA Islamik ini, Bapak bilang, dulu dia masih KTSP. Mirip juga kayak kamu ini, kelas, kalau kamu IPA namanya ya, kalau dulu waktu KTSP dia bukan IPA, tetap fisika, biologi, kimia. Tidak ada jurusan di kelas 10. Nanti kelas 11 baru ada jurusannya. Nah, bedanya kamu dengan KTSP itu kan di kelas 10 kamu cuma IPA aja dibilang. Bukunya buku IPA aja. Jadi nanti ada 3 guru yang ngajar, fisika, biologi, kimia. Nah, itu. Nah, dulu Bapak bilang itu waktu itu angkatan pertama itu kalau kamu tak mau belajar kimia, bilang silakan aja kamu tutup hidung kamu, tutup mulut kamu selama-lamanya. Udah? Karena benci dengan kimia. Kalau kamu benci dengan kimia berarti benci dengan oksigen yang kamu hirup. Nah, logika sederhananya seperti itu. Jadi mulai sekarang kamu walaupun cintanya dipaksa, cintanya ditekan, apalagi cintanya di sukarela itu lebih bagus sama kimia. Udah? Ada yang mau tanya-tanya sampai sini? Kita ada 17 menit lagi sampai 8.30. Kalau Bapak bertanya, tolong dijawab. Ya. Ini memahami kimia organik. Nah, jadi kimia itu ada kimia organik, ada kimia anorganik. Kalau yang dipraktekkan tadi gambar-gambar yang kamu tersendat-sendat tadi itu kimia anorganik namanya. Pada umumnya dia bukan berasal dari makhluk hidup. Organik ini yang berasal dari makhluk hidup. Kayak reaksi fotosintesis, kayak nasi, jagung, beras, macam itu. Pada umumnya ya. Tetapi sekarang organik itu bisa disintesis dari anorganik juga. Dibuat. Jadi bukan mesti harus dari makhluk hidup. Dulu waktu awal-awal orang penemuan kimia itu, jadi yang namanya organik itu pasti dari makhluk hidup. Tapi sekarang enggak lagi. Itu pemahaman pengetahuannya ya. Kemudian keterampilan. Keterampilan proses. Nah ini dia harus melakukan penelitian. Yang tadi yang video tadi itu adalah penelitian sederhana. Apa yang terjadi ya kalau ini dicampur-campur. Nah, apa yang terjadi? Nah, itulah yang dibuat. Ini penelitian ya. Kemudian mempertanyakan, memprediksi, merencana, melakukan penyelidikan, menganalisa data, informasi, mengevaluasi, refleksi. Refleksi ini mengevaluasi. Kemudian mengkomunikasikannya ini, ya video yang dibuat oleh kakak kelas kamu itu baru tamat ya, tamat tahun ini. Ya, itu adalah cara mengkomunikasikan dengan menggunakan teknologi. Jadi kimia ini sangat familiar dengan teknologi ya, bukan orang gaptek, orang belajar kimia ini. Ya, walaupun kamu tidak bisa, kamu harus belajar. Ini dia energi fase E. Fase E ini kelas 11 tadi ya. Fase E tadi fase kelas 11 apa? Oh, ini masih fase apa? Yang kelas 10. Kelas 10 tuh kamu nanti tentang belajar energi alternatif. Ini kelas 10 ya. Pemanasan global kan mirip macam IPA SMP kan.
pencemaran lingkungan. Nah, ini pencemaran lingkungan. Nah, mirip macam IPA SD atau IPA SMP. Kemudian nanoteknologi yang Bapak pakai ini, kacamata. Bioteknologi yang kita alami sekarang ini adalah ahli-ahli kimia, biokimia yang tidak bertanggung jawab atau dia mengambil keuntungan. Ya, pandemi ini ada mengarahnya ke sana. Ya, korban dari bioteknologi. Kemudian kimia dan kehidupan sehari tadi udah ada, pemanfaatan limbah dan bahan alam. Nah, ini pemanfaatan limbah ini yang Bapak bilang tadi karya tulis ilmiah itu. Seharusnya biji durian, biji nangka, biji-bijian semua itu kan, biji-biji buah itu kan dibuang. Kalau dibuang berarti dia menjadi limbah. Nah, bagaimana limbah ini dibikin minuman sederhana, minuman instan yang bergizi. Kemudian pandemi akibat infeksi virus. Nah, inilah yang Bapak bilang tadi itu. Ahli-ahli kimia yang mau, nah itu Bapak bilang ya, dia ada mengarah ke ekonomi global. Nanti kan dijual vaksinnya, ujung-ujungnya ke sana kan. Nah, itulah. Orang kimia ini bisa menguasai ekonomi dunia. Orang ekonomi juga bahkan bisa mengalahkan orang ahli ekonomi. Jadi kimia ini ngeri-ngeri sedap. Kalau dimanfaatkan sama orang yang bertanggung jawab, dia bermanfaat ya. Tapi kalau yang tidak bertanggung jawab, ya salah. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Nggak ada, Pak. Kan? Gak ada, Pak. Nah, ini ya tahap-tahapnya kamu nanti ya, mengamati, menanyakan. Nah, jadi jangan malu-malu menanya. Nah, nanti prediksinya apa yang terjadi gitu. Nanti memproses, jangan malas-malas dalam menghitung. Kalau ada soal, ada apa, kerjakan. Itu proses. Video-video tadi juga proses praktek. Nah, baik prosesnya pengetahuan maupun tampilan. Kemudian mengevaluasi, refleksi. Kemudian, mengevaluasi ini adalah ketika tadi seharusnya dia mencampur-campur itu harus mengeluarkan api berserta ledakan. Nah, kamu di kelompok kamu dia tidak mengeluarkan api dan ledakan. Nah, itu apa kesalahan kamu? Nah, itu ya evaluasi namanya. Refleksi. Harus diperbaiki. Kemudian mengkomunikasikan. Video yang dibuat tadi itu merupakan salah satu cara mengkomunikasikan di dunia teknologi sekarang. Jadi bukan orang gaptek yang belajar kimia ini ya. Nah, fase F ini adalah 11 dan 12. Nanti Bapak sampaikan lagi. Ya, di kelas 11 dan 12. Udah, sekarang kita pengukuran dalam kerja ilmiah. Nampak di buku apa nih? Bab 1. Nampak. Kelihatan enggak? Kemarin fisika dia nyampaikan yang mana? Apakah dia disampaikannya ini? Kalau disampaikan yang bab 1 ini, nah Bapak nanti langsung aja lagi ke bab 3, 4, dan 5. Belajar kimianya bab 3, 4, dan 5. Kalau bab 1 ini dia fisika juga belajar, kimia juga belajar, biologi juga belajar. Kemarin disampaikan nggak ini fisika? Iya, tentang pengukuran. Tentang pengukurannya. Nah, berarti kalau udah disampaikan tentang pengukuran, berarti Bapak nggak usah lagi ya. Cukup sekali saja. Nah, ini dia bab 3. Kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan. Ini dia. Yang bab 3 nih ya. Nah, yang bab 3 ini. Kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Apa yang kamu pikirkan kalau ada kata-kata kimia hijau? Apa yang terpikir sama kamu? Pohon. Ya, pohon. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Zat yang berwarna hijau. Apa? Apa yang berwarna hijau? Zat yang berwarna hijau. Ya, zat berwarna hijau. Ya, bisa jadi. Nah, tapi lebih tepatnya dia pada proses dia penghijauan kembali itu. Jadi melibatkan ilmu kimia dia. Karena terjadi proses menghasilkan oksigen, fotosintesis. Kemudian hukum dasar kimia ini yang hitung-hitung ya.
Hitung-hitung nanti yang bab 5 ini dia atom. Kamu pernah dengar Nagasaki dan Hiroshima di bom atom. Di bom atom. Nah, Bapak, kalau tadi dia tidak meledak botolnya ya. Bapak mau melihat salah satu kekuatan atom. Nah, ini kekuatan atom karena ada pengaruhnya karena ada atom-atom. Kamu kan udah tahu tentang bom atom dari Nagasaki yang Jepang kena bom atom itu. Udah kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini secara sederhana saja. Nah, secara sederhana kekuatan atom itu bagaimana? Ini kalau kamu kena kulit, lumayan juga. Apalagi diikat seluruh badan kamu, bisa hancur juga tulang kamu. Umi, iya tuh. Malam. Cerita kami. Nampak videonya? Cika awak. Nampak. Halo. Nah, Bapak mau ngecek aja. Iya. Cerita kami. Nanti kan. Ingat ya, bahan-bahan ini masih bahan-bahan dalam di dapur kamu ada semuanya. Itu yang biru itu pembersih lantai, yang mereknya Vixal yang Bapak bilang tadi. Kemudian nanti ada aluminium, nih ditulis ada AL kan, AL ini aluminium. Kasar dan halus. Kasar ini nanti potongannya yang kasar, nanti halus ini dia halus potongannya kecil. Aluminium foil, kamu tahu aluminium foil kan? Halo, tahu aluminium foil? Tahu, Pak. Iya. Untuk pembungkus makanan biar awet dia panasnya. Kalau kita beli di restoran-restoran cepat saji itu biasanya dibungkus dengan aluminium foil. Atau kamu pernah lihat kertas rokok ada warna kuning, ada warna putih timah itu kan? Nah, itu aluminium foil juga itu. Abi. Udah nampak tadi? Apa hasil akhirnya? Apa hasil akhirnya tadi? Tak meledak botolnya, tak bereaksi. Oh, itu yang terakhir, yang pertama. Botol pertama dia membandingkan 2 botol dia. Meledak. Ya, meledak. Nah, nanti kalau kamu makanya tadi videonya yang meledak tadi kan apa kan?
Video yang meledak tadi itu takut-takut abang kamu kan, itu barusan tamat itu. Nggak konten dia memvideokan bergoyang-goyang kan. Nah, itulah kekuatan dari atom itu yang sederhana, baru yang sederhana ya, kekuatan atomnya. Nah, mungkin kalau yang lebih dahsyatnya kamu dengerin aja guru sejarah kamu. Guru sejarah kamu bagaimana ledakannya atom itu sendiri. Yang Nagasaki dan Hiroshima kena ledakan itu. Bagaimana penderitaannya sampai sekarang. Itu masih dirasakan sama orang Jepang. Tanahnya tidak subur. Orang kena penyakit-penyakitan radiasi dari itu. Ini halaman 61 ini mana sih? Ini dek. Ini. Ya, pentingnya kimia hijau. Ini pertemuan pertama. Ini besok aja lah ya, 5 menit lagi kita habis waktunya. Mendeskripsikan pengertian kimia hijau, pentingnya kimia hijau, mempelajari proses kimia, reaksi kimia, dan kehidupan sehari-hari. Yang tadi salah satunya ya, termasuk yang ada di pohon, proses fotosintesis. Nah, ini tabel produk unsur. Mungkin di SMP kamu udah tahu produk unsur ya. Nanti diulang lagi. Mempelajari atom dan molekul, cenderung Nah, ini kamu sering bilang kimia itu berbahaya dan menakutkan kan? Kalian tadi ya berbahaya dan menakutkan. Tapi bagaimana dengan kimia yang ada di pohon, yang ada di air, yang menghirup oksigen? Nah, apakah itu juga berbahaya? Tidak kan? Nah, makanya kamu jangan bilang kimia itu semuanya berbahaya dan menakutkan. Kimia itu untuk kelangsungan hidup manusia sangat berarti penting. Contohnya bernapas menggunakan oksigen. Sekarang orang lagi kritis di rumah sakit. Krisis oksigen kan? Nah, kamu banyak-banyak aja tanam pohon di depan rumah kamu. Mau cepat hasilnya tuh bunga, mau cepat lagi kangkung, mau cepat lagi apa tuh cabai, ya? Kan tanaman hijau semua mengandung oksigen, menghasilkan oksigen kan. Nah, kalau mau jangka waktu lama, pohon tanam. Makanya Bapak nanam pohon di depan rumah Bapak walaupun hanya 3 meter. Kemudian orang yang tidak ngerti dengan kimia, dia sibuk mau menebang pohonnya itu. Tetangga-tetangga Bapak, itulah. Karena dia tidak mengerti dia dengan ilmu kimia. Dipikirnya kimia menanam pohon itu hanya sekedar bikin sampah menyampah aja. Kalau halamannya 3 meter kan pikiran orang bikin menyampah aja kan. Nanti akarnya rusak, merusaki rumah segala macamnya. Lihat dulu pohonnya pohon apa gitu. Udah, ya itu tanda-tanda orang kimianya tak lulus dulu waktu apa atau SD IPA-nya IPA SD IPA SMP-nya dia tidur. Udah. Kalau ada orang bilang suruh tebang pohonnya di rumah kamu nanti takut begini begitu. Itu kimianya tak lulus SD dan SMP-nya. IPA-nya ya. Apalagi dia masuk IPA, masuk kimia, belajar kimia apalagi. Udah, yang perlu diperhatikan hanya memangkas sedikit saja. Nah, apa yang menjadi halangan? Kalau halamannya memang kecil, bukan berarti harus ditebang semuanya. Nah, nanti kamu kalau jadi berkeluarga, tinggal di perumahan yang serba sempit, nah usahakan minimal 1 pohon ditanam. Paling tidak bunga, kalau rajin merawatnya. Kalau bunga kan harus telaten merawatnya, harus disiram. Karena dia dalam keadaan pot. Kalau malas, tanam pohon 1. Pohon mangga itu dia rindang dan gampang merawatnya. Dan oksigen yang dihasilkan banyak untuk kelangsungan hidup kita. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Besok lagi, 1 menit lagi habis. Nanti kasih tahu sama kawan-kawannya yang tidak masuk. Silakan lihat link rekamannya saja. Nanti videonya itu nanti Bapak taruh di YouTube. Silakan kamu buka aja. Nanti ya video yang 2 tadi ya di YouTube nanti Bapak kasih. Nanti kamu silakan like, comment, dan subscribe YouTube Bapaknya. Oke? Subscribe. Bukti subscribe-nya kamu kirimkan ke Bapak. Bukti kamu menonton. Ya? Kemudian kamu komen.
2 video itu. Ya, subscribe itu wajib. Sas. Ya, subscribe kata anak Bapak. Nah, kemudian kamu komen bukti kamu hadir di sana. Sebut nama kamu, kelasnya apa. Sudah menyimak Pak sampai habis. Nah, kasih komentar kamu apa terhadap video itu ya. Kalau bagus, bilang bagus. Kalau tertarik dengan kimia, bilang tertarik dengan kimia. Saya mau juga lah Pak, nanti kita percobaan nanti. Kok bikin aja lah komen-komen yang membangun di sana. Ya, bukti subscribe-nya kamu kirim ya, sebagai tugas pertama. Ada tanya lagi? Ada tanya kan? Ya, kalau tidak ada, silakan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.